lagi di channel Patahkan Aja. Kali ini kita berada di segmen misteri. Di video kali ini kita akan bercerita tentang misteri penumpang beca. Cerita ini saya dapatkan dari narasumber, sebut saja namanya Indra. Terima kasih untuk narasumber yang telah mengirimkan ceritanya tersebut. Sebelum lanjut, silahkan klik tombol like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Kejadian ini berawal tahun 2007, di mana di suatu daerah tersebut masih banyaknya tukang beca. Kita sebut saja Pak Imron. Pak Imron adalah salah satu tukang beca di daerah tersebut. Beliau sudah menjadi tukang beca selama kurang lebih 9 tahun. Dan di cerita ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan pengalaman gaib. Pak Imron memiliki 3 orang anak yang masih duduk di bangku sekolah. Seperti biasa, Pak Imron menarik beca pukul 8 pagi hingga 10 malam. Pada hari itu Pak Imron rasanya ingin males sekali untuk mengayuh beca. Tapi karena demi keluarga, mau gak mau ia harus melakukannya. Pada hari itu juga tepat di mana Pak Imron mendapatkan pengalaman misteri. Dari pagi jam 8 hingga pukul 9, Pak Imron sudah mendapatkan banyak pelanggan beca. Jaraknya pun beragam, ada yang jauh dan juga ada yang dekat. Pada pukul 10 malam, Pak Imron mendapatkan penumpang yang ingin jalan ke suatu desa. Karena searah dengan jalan rumah Pak Imron, akhirnya Pak Imron pun menerimanya. Mereka melewati jalan yang sepi, yang di mana kanan kiri sawah, dan penerangan jalan hanya lampu teflon. Jam 10 Pak Imron pun mengayuh sepedanya menuju desa sebelah. Kurang lebih 7 menit akhirnya pun sampai ke rumah penumpang tersebut. Setelah itu penumpang tersebut bayar dan sempat berkata ke Pak Imron, "Pak, Bapak tinggal di mana?" "Saya tinggal di desa sebelah, Dek. Tadi kalau ke rumah situ itu lewatin rumah saya." "Oh, ya udah Pak, nanti balik hati-hati ya." Akhirnya pun Pak Imron balik. Di tengah perjalanan, dan inilah di mana Pak Imron mendapatkan pengalaman misteri. Saat Pak Imron melewati salah satu pohon besar, tiba-tiba aja ada sosok perempuan yang memanggil beca. Karena sudah capek, dan akhirnya Pak Imron pun sempat menjawab, "Mau kemana Neng malam-malam begini?" tanya Pak Imron. Lalu si perempuan tersebut menjawab, "Tolong antarkan saya ke lokasi A." Lokasi A itu dekat dengan rumah Pak Imron, tapi itu adalah kawasan pemakaman. Pak Imron awalnya pun sedikit takut karena lokasi A tersebut adalah lokasi pemakaman. Jarak dari pemakaman ke rumah warga kurang lebih 500 meter. Karena sudah capek dan Pak Imron pikir ini searah dengan rumahnya, akhirnya Pak Imron pun menerima penumpang tersebut.
Pak Imron tidak punya firasat yang aneh ketika mengambil penumpang tersebut. Tapi yang Pak Imron curiga adalah penumpang tersebut berwajah pucat dan jarang bicara. 6 menit pun tiba, akhirnya Pak Imron memasuki wilayah A. Wilayah A itu gelap, namun penerangan hanya dari rumah-rumah warga di sekitaran. Lalu Pak Imron bertanya kepada perempuan tersebut, "Mau turun di mana, Neng?" Tapi tidak ada jawaban. Pak Imron mungkin berpikir mungkin dia sudah tertidur. Jadi dia bablas terus hingga masuk area pemakaman. Jadi area pemakaman di desanya Pak Imron itu ini dalam desa, dan di sisi kiri itu pemakaman, kebun, terus juga jauh dari itu ada rumah warga, dan jarak 500 meter dari makam ini ada rumah warga lagi. Jadi sini rumah warga, pemakaman, rumah warga. Pak Imron berpikir mungkin rumah tersebut ada di depan setelah pemakaman. Lalu Pak Imron menggoes becaknya sampai di pertengah pemakaman. Lalu tiba-tiba saja becaknya pun menjadi enteng setelah lewat pemakaman. Pak Imron pun kaget dan bertanya-tanya dalam hatinya, "Kenapa becak saya bisa menjadi enteng? Padahal harusnya berat." Lalu Pak Imron pun turun dari becaknya dan mengecek ke depan. Betapa kagetnya, ternyata penumpang sudah tidak ada. Pak Imron pun kaget dan terpaku. Lalu Pak Imron pun sempat berdoa dan berzikir agar dilindungi oleh Tuhan. Saat sedang balik arah, Pak Imron melihat sosok kuntilanak yang berdiri melihat Pak Imron. Dengan panik dan takut, Pak Imron pun lari sampai meninggalkan becaknya di lokasi pemakaman. Tanpa berpikir panjang, Pak Imron pun lari tanpa melihat kondisi becaknya lagi. Yang dia pikir hanyalah menyelamatkan diri dari penampakan tersebut. Jarak di antara rumah dan makam adalah 500 meter. Untuk usia Pak Imron yang sudah memasuki kurang lebih 45 tahun, itu jarak yang lumayan jauh. Setelah menempuh 3 menit, akhirnya Pak Imron berhasil memasuki perumahan warga. Dengan nafas tergesa-gesa, akhirnya Pak Imron pun berjalan pelan menuju rumahnya. Setelah sampai rumahnya, Pak Imron wudhu, sholat, dan makan. Sehabis itu Pak Imron pun tertidur pulas. Pagi pun tiba. Lalu Pak Imron kaget di mana banyak warga dan RT yang menunggu di depan rumahnya. Lalu salah satu warga pun bilang ke Pak Imron, "Pak, tadi di area pemakaman ada becak Bapak. Apakah Bapak narik becak kemarin sampai ke pemakaman?" Pak Imron pun menjawab, "Iya, yang minta diantar ke lokasi A." Dan di mana lokasi A itu adalah lokasi dekat pemakaman. Saya pikir dia tinggal di rumah setelah pemakaman. Tapi nyatanya setelah masuk pemakaman dan melewati sedikit pemakaman, becak saya menjadi enteng, seperti tidak ada penumpang. Lalu saya turun untuk mengeceknya. Betapa kagetnya saya melihat
tidak ada penumpangnya. Lalu Pak Imron bercerita juga bahwa saat dia ingin membalikan beca, dia melihat sosok kuntilanak yang sedang melihat dirinya dengan kondisi mata tajam. Lalu Pak Imron bilang, saya langsung lari dan meninggalkan becak saya. Lalu warga pun bilang kepada Pak Imron bahwa dulu pernah ada perempuan yang tertabrak di makam tersebut, salah satu korban tabrak lari. Lalu warga bertanya, Bapak ngambil di mana pembuang tersebut? Pak Imron pun menjawab, saya mengambil perempuan tersebut di pohon besar dekat perbatasan antar desa. Lalu salah satu ketua RT pun bilang, di situ pernah ada tabrakan yang dimana menewaskan seorang perempuan, dan dia salah satu warga desa kita. Dia pun dimakamkan di lokasi tersebut. Pak Imron pun terdiam dan masih tidak percaya dengan perkataan ketua desa tersebut. Semenjak itu Pak Imron memutuskan pukul 8 malam sehabis isya ia pulang ke rumah, tidak berani lagi menarik beca hingga larut malam. Cukup situ ceritanya tentang Pak Imron. Terima kasih untuk narasumber yang telah mengirimkan cerita kepada saya. Untuk kalian yang suka di video ini, jangan lupa tombol like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.